Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. An-Nisa ayat 140. Mohon saudara muslimin jamaah salat zuhur Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 142 Allah menggambarkan tentang orang-orang munafik. Pembahasan kita, topik kita, judul kita adalah tentang munafik. Orang-orang munafik. Siapa mereka orang-orang munafik itu? Yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 142. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah wa huwa khadi'. Mereka itu memperolok-olok Allah, menipu Allah, padahal sesungguhnya Allah lah yang menipunya. Jadi, ma'asyiral muslimin dan dirahmati Allah, ada orang munafik yang berusaha untuk menipu Allah dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan apa yang dia pikirkan, tetapi sesungguhnya Allah lah yang sedang menolong mereka. Siapa mereka orang yang munafik itu? Maka digambarkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 142, orang munafik itu ciri mereka ada 3. Yang pertama, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau dia mendirikan salat, kalau dia ingin mengerjakan salat, kalau dia ingin melaksanakan salat, dia melaksanakannya dengan bermalas-malasan. Ini yang pertama. Orang munafik itu ciri khasnya adalah orang yang enggan atau orang yang tak bersemangat di dalam ibadah. Salat umpamanya, karena salat adalah tiang agama, maka dikiaskan kepada salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya ini adalah semua ibadah. Karena salat adalah puncak daripada ibadah. Hakikat daripada ibadah atau ibadah yang paling utama itu adalah salat. Maka orang yang munafik itu ciri khas mereka adalah enggan atau malas dalam melaksanakan. Ketika datang waktu azan dia tidak bersegera, maka bisa dikategorikan sebagai seorang munafik. Ketika sholat dia tidak sungguh-sungguh dalam sholatnya, maka bisa jadi dia adalah orang munafik. Walaupun dia salat, maka di antara peringatan Allah dalam surah Al-Ma'un, siapa orang yang mendustakan agama? Wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Siapa di antara orang yang mendustakan agama itu? Orang yang salat tetapi salatnya malas, salatnya sering lalai, salatnya sering lupa. Maka para ulama coba mendefinisikan apa makna terkandung daripada ayat ini. Bahwa sesungguhnya orang yang ibadahnya bermalas-malasan, maka sama saja seperti orang munafik. Demikian juga dengan ibadah yang lain. Puasa kita hari ini, kalaulah kita isi dengan bermalas-malasan, tidur-tiduran, atau mulai dari setelah sahur tidur, nanti bangun-bangun sudah buka,
maka bisa dikategorikan walaupun dia sholat, walaupun dia puasa dan lain sebagainya, bisa dikategorikan sebagai seorang munafik. Karena sesungguhnya puasa itu tidaklah menghambat kita untuk beraktivitas. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, hampir semua perang itu dilakukan di bulan puasa. Perang Badar dilakukan di bulan puasa. Perang Uhud bulan puasa. Khandaq bulan puasa. Hampir semua perang itu di bulan puasa. Maka kalau sekarang ada peperangan antara Amerika, antara Israel, Amerika dan Israel melawan Iran, tetapi sesungguhnya melawan umat Islam semuanya. Karena orang Amerika dan Israel ini jelas musuhnya bukan hanya Iran, tetapi musuh Israel dan Amerika. Amerika itu tentunya adalah orang-orang Israel yang ada di situ. Itu musuhnya adalah umat Islam. Maka umat Islam mestinya sekarang ini mulai mengangkat senjata, mulai melakukan propaganda kepada Zionis Israel, kepada Amerika. Bagaimana sesungguhnya ini adalah perbuatan tercela, dan Allah berikan jaminan bahwa sesungguhnya puasa itu tidaklah menghambat seseorang untuk melakukan kebaikan, bahkan dalam perang sekalipun. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bulan puasa ini adalah bulan kita mulai banyak berpikir, banyak berbuat, banyak bertindak, dan banyak berjuang di jalan Allah. Maka jihad yang paling utama itu adalah jihad ketika bulan puasa. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti sedekah. Maka sedekah, infak, sedekah dan wakaf, zakat, maka kita lebih bersungguh-sungguh di bulan puasa. Harta yang kita cari sebagian besar kita sedekahkan di jalan Allah. Harta yang kita usahakan sebagian besar kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersungguh-sungguh itulah yang akan membebaskan kita daripada sifat kemunafikan. Ketika kita bersungguh-sungguh di jalan Allah, baik itu dalam salat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, maka itu akan membebaskan kita daripada sifat kemunafikan. Kesungguh-sungguhan itulah landasan daripada membebaskan sifat kemunafikan. Ini yang pertama, bahwa sungguh-sungguh dalam melaksanakan salat, sungguh-sungguh dalam melaksanakan puasa, dalam membayar zakat, infak, sedekah, maka ini adalah landasan dasar untuk membebaskan kita daripada sifat munafik. Yang kedua, Allah sebutkan ciri khas orang yang munafik itu yura'una nas, suka pamer, suka menonjolkan diri, suka melihatkan kehebatan diri sendiri. Maka ma'asyiral muslimin rahmati Allah, riya adalah di antara perbuatan-perbuatan yang tercela. Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'un, wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Orang-orang yang riya, orang-orang yang pamer dengan apa yang sudah dilakukan, pamer apa yang sudah didapatkan, pamer dengan harta, pamer dengan ilmu, pamer dengan jabatan, pamer dengan kebaikan. Karena sekarang banyak orang yang pamer dengan kebaikan. Sudah sholat, hai guys, alhamdulillah sudah sholat. Hai guys, ya kan? Alhamdulillah sudah umroh. Pamer dengan apa yang dimiliki. Dan ini sifat pamer ini, sifat riya ini adalah sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang menampakkan diri sendiri. Ya, seperti contoh sederhana, kita berbuka bersama dengan kawan-kawan, kemudian buka bersama itu kita posting ke sosial media. Insyaallah Bapak Ibu dirahmati Allah, mungkin niat kita hanya sekedar berbagi, tetapi ketika kita memposting,
reuni atau buka bersama itu. Mungkin sebahagian saudara-saudara kita mereka nggak makan, mereka berada dalam kesusahan, mereka orang-orang yang yatim, mereka tidak punya harta. Ketika melihat, auzubillah, kalau kita lihat sekarang ini, ada orang yang buka bersama di hotel, bayar 150.000, all you can eat, boleh makan apa saja, sampai 150.000 sekali masuk makan, itu semua yang dimakan di dalam tempat tersebut. Kemudian yang lebih parahnya lagi, diposting setiap makanan itu. Ya, ini menambah, insyaallah, inilah cara-cara syaitan. Inilah bentuk-bentuk syaitan zaman modern sekarang ini. Bagaimana bisa menipu manusia ini? Dibuatlah makanan di hotel itu all you can eat. Jadi kalau orang bukan sekarang, dia bukan di satu tempat hotel atau apa dan sebagainya, dia bebas makan sekenyang-kenyangnya, ya. Kemudian dia hanya bayar sekian. Kemudian setiap sebelum makan diposting. Masya Allah, banyak dari saudara-saudara kita yang belum makan, yang susah hidupnya, diposting pula seperti itu. Sudahlah, riak dosa dapat, pahala puasa entah di mana. Alhamdulillah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, hati-hati kita terhadap tipu daya syaitan. Hati-hati kita dengan segala macam tipu daya yang dilakukan oleh syaitan kepada manusia. Karena manusia itu akan senantiasa digoda dari segala penjuru, dari atas, dari bawah, dari kiri, kanan, depan, belakang, dari seluruh posisi syaitan itu akan senantiasa menggoda manusia. Maka ketika kita tidak menyadarinya, kita akan terpedaya oleh syaitan, laknatullahi alaihi. Ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah, hati-hatilah kita dengan perkara-perkara riya ini, perkara-perkara menyombongkan diri, perkara-perkara menampakkan kelebihan. Karena sesungguhnya belum tentu kelebihan yang kita tampakkan itu bisa membahagiakan orang lain. Bisa jadi nambah sakit bagi sebagian orang lain. Kenapa? Karena bisa jadi mereka tidak dapat memilikinya dan lain sebagainya. Ini yang kedua, ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah. Di antara sifat orang-orang munafik itu adalah suka pamer, suka menampakkan diri, suka viral dan lain sebagainya. Yang ketiga Allah sebutkan ciri khas orang-orang munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu tidaklah mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Dia hanya sediakan sedikit waktunya untuk mengingat Allah. Mengingat Allah ini bukan berarti hanya salat, tidak. Bukan hanya berarti hanya ketika membaca Al-Quran. Mengingat Allah itu bisa kita lakukan sepanjang waktu, mulai dari qiyam, mulai dari bangun tengah malam sahur, kita mulai dari setelah sahur. Ketika bangun itu kita membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Maka itu sudah termasuk ingat Allah. Kita mulai membuka hari kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya ketika bangun itu kita berwudu, kemudian kita mulai dengan sholat malam, sholat tahajud ketika waktu masuk sahur itu. Kemudian kita melaksanakan sahur. Setelah sahur kita ambil barakah sahur. Walaupun kita tidak makan, ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah, Rasul itu tidak pernah makan ketika sahur, dalam artian makan yang mengenyangkan. Beliau hanya makan 1, 2, 3 butir korma saja, ditambah dengan segelas susu. Sudah, itulah saja yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang penting kita sahur dan kita ambil berkah dari sahur. Dan sebaik-baik sahur adalah sahur yang diakhirkan ketika hampir masuk waktu subuh. Kemudian kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan bisa sampai syuruk kita berdiam di masjid, baik itu membaca Al-Quran atau mendengarkan kajian.
sampai waktu suruh kita sama-sama sholat suruh dengan jamaah yang ada di masjid. Kemudian mulailah kita beraktivitas sehari-hari, pergi ke pasar atau pergi ke kantor dan lain sebagainya. Tapi di samping itu kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak perlu, maka kita mengurangi perkataan, mengurangi ucapan, mengurangi obrolan yang tidak bermanfaat. Kalau sempat kita baca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Kalau tak sempat, kita berzikir kepada Allah, mengingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari kita. Ketika datang waktu-waktu salat, kita datang melaksanakan ibadah salat sambil kita berzikir kepada Allah. Kalau ada kajian ilmu, kita dengar. Karena sesungguhnya setiap ilmu, setiap ayat dari Al-Quran itu adalah keberkahan. Dan Rasulullah SAW sangat gemar sekali memberikan kajian-kajian ilmu ketika sebelum sholat ataupun setelah sholat. Dan ini dari antara sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sampailah nanti di waktu maghrib. Sebelum maghrib, sunnah yang paling mulia itu bukan hanya sekedar duduk mendengarkan azan maghrib, tetapi yang paling mulia adalah kita berdoa. Karena doa yang paling mustajab itu adalah doa sebelum berbuka. Maka orang-orang ketika kebanyakan para ulama ketika sebelum berbuka dia akan bersimpuh di atas sajadah berdoa kepada Allah, karena itulah di antara waktu-waktu yang paling mustajab. Waktu yang paling mustajab itu adalah ketika kita menunggu azan maghrib, mulai dari jam 6 mungkin atau jam 5.30 kita mulai banyak berdoa kepada Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta. Dan itulah waktu-waktu yang paling mustajab. Maka sayang seandainya kalau kita waktu-waktu tersebut kita habiskan katanya dengan nama am-am sekarang mencari takjil. Masya Allah, sayang sekali. Apa sebab? Itu waktu yang paling berharga. Para sahabat, para ulama, para orang saleh mengejar waktu tersebut, mengejar waktu berbuka dengan banyak berzikir kepada Allah dan mengingat Allah. Karena itu adalah puncak daripada ibadah puasa. Ibadah kita berpuasa, disitulah puncaknya sebenarnya, menunggu azan maghrib. Maka saya, kalau seandainya kita sibuk mencari takdir, berkeliling mencari apa yang kita menemukan dan sebagainya, maka masyarakat muslimin dan dirahmati Allah, inilah di antara amalan-amalan. Maka orang-orang yang munafik, mereka tidaklah mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Mereka hanya mengingat Allah hanya di waktu-waktu tertentu saja. Tetapi orang yang beriman senantiasa mengingat Allah di sepanjang harinya, di sepanjang hayatnya, dan dia mengharapkan hanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nasru min Allah wa fadlul qareeb wa syirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.